Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Bincang hari ini. Tentunya masih bersama narasumber kita nih ya, yang merupakan Ketua PHRI BPD Provinsi Banten, Pak Asok ya Pak ya. Sebelumnya tadi kita udah ngobrol-ngobrol Pak, tentang pariwisata berkelanjutan dan cukup menarik nih Pak ya. Nah sekarang nih Pak, masih ada pertanyaan. Di segmen ini kita akan bahas lebih dalam lagi nih Pak, apalagi kalau ngomongin tentang generasi mendatang. Tapi sebelum itu nih Pak, ini salah satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah peran dalam teknologi nih Pak. Saat ini ya Pak, kita juga tidak bisa menyangkalnya bahwa kemajuan digitalisasi dan hal-hal lainnya ini memang dapat dimanfaatkan. Salah satunya mungkin dalam dunia pariwisata. Ini seperti apa Pak? Iya, kalau kita lihat sekarang sudah lahir 4.0, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Saya kasih contoh kecil, Mbak kalau ke tol sudah nggak ada lihat manusia lagi. Iya, tap. So that's go digitalization. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, we have to improve. Kita harus merubah, change. Kalau kita melakukan perubahan di hotel juga sekarang sudah reservation. Nanti di hotel sudah udah pakai kios check-in, sudah nggak ada staff lagi di depan. Sama kayak di airport, you bawa tiket, you step masuk sampai pesawat. Benar kan? Yeah. Sudah lengkap semua. That will be happen. Sekarang masih ada orang, tetapi di hotel sudah banyak yang melakukan. Sampai kami punya video yang cukup bagus. Orang hanya kasih dia mau buka kamar, dia tidak usah bawa kunci, hanya dia lihat begini, itu ke sensor kebuka pintunya. Sampai begitu canggih. Jadi artificial intelligence ini tidak bisa. Banyak hotel sudah memakai robot yang memberikan pelayanan. Jadi karyawan-karyawati kita, SDM kita melakukan banyak terobosan-terobosan. Makanya SMK besok ini ada juga, saya hadir nanti untuk MOU dengan Dinas Pendidikan di Hotel Vega. Itu IDUKA, dunia usaha dan dunia industri, DUDI. Nah, bagaimana harus keseimbangan, link and match. Kalau dia tidak link and match, sana belajarnya manual, konvensional, pas ke hotel sudah tidak pakai lagi 3 spray lagi. Sekarang udah pakai duvet, udah simple. Sudah melakukan simplifikasi. Jadi digitalization yang dilakukan sekarang, baik dari reservation sampai check out, semua sudah pakai digital. Wow. So the world is in your hand. Dunia itu sudah di tangan Anda. Jadi booking sekarang udah jarang orang ke travel agent lagi. Booking langsung lihat bisa pakai OTA, bisa online travel agent, itu yang dilakukan. Sehingga aplikasinya betul-betul ke depan. Jadi tamu juga bukan kepada SDM aja, tapi tamu juga benar-benar akan menjadikan ini kan. Oke, jadi itu adalah salah satu peran yang memang dimiliki oleh teknologi. Ini juga memang salah satunya juga ada dampak positifnya ya Pak. Akhirnya kan makin gampang juga lah gitu. Meskipun ini ada juga kontra loh Pak. Kadang juga yang bertanya, ini manusia itu seperti apa? Apalagi kita juga kan punya banyak sekali tenaga-tenaga kerja yang tentu punya peluang untuk ada di lapangan kerja. Bagaimana Bapak memandang hal tersebut Pak? Kita nggak usah khawatir karena itu man-made, buatan manusia. Bukan buatan Tuhan, itu buatan manusia. Jadi manusia akan merakit dan berbuat mesin tersebut, dan dia kan nggak punya perasaan. Dia kan gigo, garbage in, garbage out. Apa yang kita setel, apa yang kita sistem, itu yang dia berjalan. Ya kan? Jadi manusia menjadi motorik untuk menjalankan dari produk tersebut, material tersebut. Jadi jangan khawatir gara-gara itu kita kegila. Sekarang orang tol itu dia kan pindah kemana? Cari lagi. Semua harus sudah bagaimana kan semua. Sekarang naik pesawat aja tiba-tiba pilotnya jalan ke toilet, udah dia setel duduk kan, kita nggak usah dibawa, itu udah semua diprogram. So everything is on program meters. Jadi nggak usah khawatir bahwa kecanggihan itu nanti saya bisa bawa juga di beberapa hotel itu hordeng udah bisa buka pakai remote. Oh iya. You bisa matikan lampu pakai HP. Ya, langsung cuman ngomong doang ya Pak ya. Jadi sudah pakai Google Nest. Di beberapa hotel sudah memakai, tidak ada tamu sampai komplain kok hotelnya nggak ada telepon ya. Nah, sudah pakai Google Nest, dia tinggal pesan dan sebagainya. Itu tamu juga lama-lama sudah menjadi aware, semua menjadi apapun semua go dia. Ya. Jadi memang tadi ya, akhirnya nih statement dari orang-orang yang kadang berpikir bahwa jangan gara-gara kemakan teknologi akhirnya manusianya nggak ngapa-ngapain. Ternyata ya tadi ya Pak, betul memang manusia adalah menjadi motoriknya.
Jadi ini ada yang nanti menjadi salah satu yang membuatnya atau tadi ya yang membuatkan sistemnya. Nah itu pemirsa, jadi jangan takut dengan kemajuan teknologi kitanya mundur. Justru dengan kemajuan teknologi kitanya juga makin maju. Ya. Nah kemudian Pak, berbicara tentang pariwisata berkelanjutan, identik pasti dengan generasi mendatang Pak. Apa sih Pak peran pendidikan dan juga pelatihan dalam mempersiapkan generasi muda nih untuk menghadapi tantangan pariwisata di masa depan? Ya, kita itu ada baby boomer, ya, generasi X, ya, Y, Z, milenial. Terus kita ada lagi satu Alpha. Alpha sekarang. Nah, untung nggak ada Indomaret ya. Tetapi ini semua tidak bisa kita hilangkan. Sebelum baby boomer ada baby boomer sebelum merdeka. Nah, ini semua harus kita lakukan dengan kolaborasi karena sekarang anak saya lebih jago dia pegang handphone daripada saya. Kita gaptek paling WA lihat ini dia itu mereka sisanya macam-macam bisa edit dan lain-lain ya Pak. Jadi kecanggihan-kecanggihan itu bagaimana akhirnya kita dikaji untuk sini. Orang Indonesia itu minat bacanya tinggi, tapi baca WA ya. Baru loh tinggi, Pak, jadi mengapresiasi. minat baca orang Indonesia itu paling tinggi, jadi boleh lihat. Jadi di situ yang kita lihat untuk anak-anak ke depan itu mereka lebih aware. Mereka sudah tahu apa yang harus menjadi di sekolah juga dilakukan. Anda pernah tahu dalam zaman COVID orang bisa lulus tanpa sekolah dari ini, daring, hibrid. Benar. Jadi itu tidak bisa dipungkirin lagi. Semua sudah menjadi kita bilang. Makanya selalu kalau kita menyampaikan kepada mereka, jangan pernah tinggal kepada IT. Jadi kalau imam dan takwa, iptek sama imtak, imam dan sama ilmu pengetahuan dan teknologi, ini tidak akan selalu bersejajar, tidak bisa dilakukan bagaimana ini. Kalau imam dan takwa kita berasal dari kerah, Darwin ya, teori Darwin. Iptek itu kita Adam dan Hawa ya, Adam dan Hawa kalau agama ya. Kalau itu Darwin kan, manusia itu ada jadi kerah gitu. Jadi semua ini ada. Jadi kalau dia baca di ilmiah, dia menyatakan ini, kalau dia menyatakan dari keagamaan gini. Jadi tidak boleh di-defeat. Agama menjadi utama untuk bagaimana keseimbangan. Sehingga itulah keseimbangan, balance. Once we live in balance, kita tidak akan ada konflik, kita tidak akan berseru dengan sara, ras, dan sebagainya. Betul. That's all. That's the point is balance ya. Balance. Kadang jadi memang ini nih orang-orang kembali kepada kita. Makanya manusia itu ada thinking, feeling, and willing. Jadi yang banyak pakai thinking itu laki-laki, makanya laki-laki yang banyak botak, perempuan kan enggak, karena perempuan itu pakai perasaan dan keinginan aja, feeling and willing aja gitu. Kan enggak ada perempuan botak, tapi dia kena tipes dia. Botak Pak, dompetnya gara-gara beli skincare. Nah itu dia ya, jadi memang hal yang tadi perlu diperhatikan untuk generasi mendatang ya Pak ya, itu juga salah satunya adalah bagaimana bisa beradaptasi dengan keadaan apapun nantinya. Dan tadi akhirnya dengan beberapa generasi yang ada, harapannya ini juga bukan menjadi satu pembeda yang akhirnya juga memecah belah seperti itu. Ada hal-hal yang tadi harus balance ya Pak, kalau kata Pak Ashok tadi. Berbagai hal tersebut kalau balance kan akhirnya berkesinambungan dan juga baik tentunya. Nah kemudian Pak, selaku Ketua Perhimpunan Hotel dan juga Restoran Indonesia Provinsi Banten Pak, ada nggak sih Pak program yang dibuat gitu ya Pak ya oleh salah satu hotel ataupun tadi industri yang Bapak selami tersebut yang ini cukup sukses dan mempromosikan sektor pariwisata Pak? Betul. Jadi kalau kita lihat sekarang itu hotel lebih banyak adopt, adapt, develop. ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak berpikir untuk membuat satu jadi penemu bolham. Dulu-dulu ya itu penemu listrik, ini kursi siapa dan sebagainya. Kita tidak ada. Adopt, adapt, develop. Jadi dengan program yang kami juga ada namanya ICE. Improve, Control, Evaluate, Develop. Improve, develop, improve, develop. Nah, salah satu hotel yang boleh kami apresiasi dan dia juara 1 di Provinsi Banten. Kebetulan waktu itu saya ketua jurinya dengan Ibu Sofa dan Pak Agus juga. Di situ kita melihat bahwa Hotel Episode namanya. Nah, itu Hotel Episode ada di Kabupaten Tangerang.
Kalau mau tahu mungkin itu luar biasa sekali, banyak orang. Satu lantai semua Baduy, tematik. Temanya. Tematik semua Baduy, dari pintunya masuknya, tempat tidurnya, ada yang tidur, gelasnya, ininya, semua. Sampai amenitiesnya dan sebagainya. Ini semua Baduy. Lah, satu lagi peranakan, Chinese. Dan di situ ada badak, dibikin badak, cula satu, dari bikin lampu dan sebagainya. Hotel-hotel yang mengikuti tematik itu akan survive. Nah, ada hotel juga yang membuat beberapa hotel tapi pakai adat daerah lain. Tapi ini Banten sendiri. Adanya di Tangerang Raya, Kabupaten Tangerang. Itu kita bisa lihat dan mereka punya galeri untuk tentang Baduy juga dan sebagainya. Bahkan karena saya bawa dari orang kementerian juga, Pariwisata juga Pak Sandiaga Uno itu pernah hadir juga dengan Pak Yaya di situ. Jadi harapan kita kalau hotel itu sudah mulai tematik itu akan menjadi daya jual yang lebih. Apa sih hebatnya Bali? Atraksi. Budayanya nih. Budayanya, culture. Dia tidak pernah takut, orang Bali itu ketakutan. Dia bisa tutup satu hari nyepi itu nggak ada penerbangan, ekonomi dia tidak jaga. Padahal sustainable itu kan ekonomi. Ada juga di poin-poin di pilarnya. Tetapi dia tidak. Jadi tidak pernah, jangan khawatir kita ketakut adat budaya dan sebagainya. Kadang-kadang kita, ya kalau di Banten ini memang bukan totally 100% pariwisata. Kenapa belum? Karena nanti gubernur baru dan sebagainya, pariwisata jangan dijadikan sekunder, jadikan primer, prime, iya kan? Prioritas. Jadi jangan jadikan sekunder. Kalau jadikan kayak di Bali, sehingga betul-betul semua dari mana orang airport internasional punya Banten. Tapi orang numpang doang, terus lari lagi. Tapi bagaimana kita Grab bisa masuk dan sebagainya, itu yang kita harapkan. Jadi dengan investasi-investasi hotel tersebut, kita lihat ada beberapa pengembangan hotel, sekarang mereka melakukan 3P yang betul jaga, produk, pelayanan, pengelolaan. Ini terus diorang menjadikan jati diri. Di episode itu saja, saya kasih satu contoh, uang servisnya aja sudah 1 digit. Uang servisnya Pak? Wow. Di atas 1 digit. Belum gaji yang memang UMK, ya? 4 jutaan misalnya, udah 14 jutaan. Jadi apa yang kita harus lagi? Jadi kita nggak usah khawatir mau sistem. Dan Anda boleh lihat di bawah, lantai bawah nggak ada front office. Dia ada sky lobby di lantai 13. Wow, sky lobby ya Pak pakainya jadinya. Nah, jadi semua ini tamu kadang-kadang, ya gue front office-nya nggak ada. Dia hanya bawa concierge saja. Jadi kembali lagi semua changes. Makanya saya suka selalu menyampaikan, kulit hitam Amerika itu presidennya Obama sekolahnya di mana? Di Indonesia Pak, di Menteng Pak, Jakarta Pak. Dia bisa jadi, berarti Indonesia itu hebat. Don't play with Indonesia. Don't play with Indonesia ya. And then we must proud ya Pak ya. Kita harus bangga juga. Melakukan perubahan. Seperti hari ini saya datang ruangannya, jadi perubahan cukup baik. That is changes, tidak lakukan jadi ya. Jadi tidak perlu generasi yang akan datang, dia akan terus mengikuti dan pola tersebut. Kayak kami sudah kolonial, bukan milenial lagi, sudah kolonial. Tetapi orang-orang yang berpengalaman itu tidak bisa defeated. Jadi learn from experienced people, tapi kita grow to the IT dengan 4.0 digital. Jadi artificial intelligence itu terus tidak bisa dilakukan. Wow, oke. Jadi makin menarik udah ngomongin tentang generasi muda dan juga kita berbicara tentang bagaimana teknologi ini berdampingan dengan pariwisata, budaya dan juga ekonomi. Tentunya ini yang ada di Banten dan ada di Indonesia. Ada banyak hal-hal menarik ternyata pemirsa dalam perbincangan kita hari ini. Tapi kita akan break sejenak nih Pak. Dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.